Jumpa lagi di channel Bitshop King. Gimana kabar saudaraku? Semoga kabar saudaraku dalam keadaan sehat dan selalu bisa beraktivitas seperti biasa. Ingat selalu saudaraku, apapun aktivitasnya, mari kita tetap semangat dalam menjalaninya. Nah, di video kali ini saya akan berbagi video serta berbagi pengalaman sama saudaraku ya. Ingin saya perlihatkan dan saya jelaskan tentang batang-batang tanaman alpukat yang ada di kebun Bitshop King ya. Khusus untuk batang di video kali ini ya saudaraku, kenapa batangnya bisa besar, kemudian batangnya mulus-mulus seperti ini tanpa terserang jamur ya. Bukan berarti nggak ada yang terserang jamur saudaraku, ada, cuman nggak seberapa ya saudaraku. Biar jelas, tonton terus videonya sampai selesai, jangan di skip. Yang baru menemukan channel Bitshop King, silakan saudaraku di subscribe ya, karena subscribe itu gratis saudaraku. Semoga dengan saudaraku subscribe, channel Bitshop King semakin berkembang dan semakin bermanfaat buat banyak orang. Oke, kita lanjut ya. Saudaraku, saya akan mulai dari pohon ini ya. Ini alpukat Marcus ya. Ketinggiannya lumayan 3 meter. Kemudian batangnya juga sangat besar dan sangat mulus ya. Seperti ini. Ya, seperti di awal tadi saudaraku, kenapa batang-batang alpukat yang ada di kebun Bitshop King ini rata-rata batangnya bagus ya, mulus seperti ini, tidak terserang jamur. Tetapi bukan berarti tidak ada ya saudaraku. Sudah hampir 2 tahun kita jalani ya di kebun, cara menanam dan merawat tanaman alpukat. Kita dulu sering menemukan tanaman alpukat kita yang sudah subur, sudah besar, tiba-tiba hitam ya, terserang jamur. Jadi kita berpikir, terus kita sambil bekerja mencari solusinya tuh seperti apa gitu ya. Terus seiring waktu kita pahami, setiap batang yang tertimbun itu cenderung rata-rata terserang jamur ya saudaraku, menghitam seperti itu. Sudah besar tiba-tiba batangnya hitam, kemudian layu. Nah, kemudian sambil jalan-jalan saudaraku, kita lanjut ke pohon berikutnya. Di sini ada 3 ya untuk barisan ini. Ini juga Marcus dan batangnya juga sudah lumayan besar ya. Mulai kita sering mengalami ya saudaraku, jamur batang ini sangat momok, paling menakutkan buat kita ya. Nah, di seperti ini, di sini juga batangnya terlihat sangat mulus ya. Terus seiring waktu kita memahami dan kita belajar ya, setiap pohon alpukat kita yang batangnya tertimbun setiap penanaman itu cenderung diserang oleh jamur ya. Mungkin karena tingkat kelembapan yang tinggi ataupun zat-zat dari pupuk yang di saat hujan itu cenderung lari ke batang sehingga menyebabkan jamur ya saudaraku. Jadi kemungkinan seperti itu. Jadi gitu saudaraku. Nah, kita lihat lagi yang sebelah. Nah, setelah kita ubah lagi cara penanamannya ya, dengan sedikit membuat gundukan dan batang yang kita tanam itu tidak kita timbun, kita cenderung lebih tongolkan ke atas ya. Kemudian bahkan akarnya sampai kelihatan, yang bagian besar, akar-akar besarnya rata-rata kelihatan. Jadi seperti ini saudaraku. Kita coba dengan sistem menanam seperti ini. Nah, jadi hampir setiap akar tuh yang besar kelihatan ya, atau seperti ini. Ini akarnya akar gede ya, ini ya, kelihatan. Sampai umur 1,5 tahun ini sangat langka yang terkena hama batang atau penyakit jamur ya saudaraku. Semenjak kita menanam dengan sistem ngegunduk, kemudian batang kita cenderung lebih nongol sampai akar kelihatan. Jadi setelah kita telusuri, terus kita selidiki sampai saat ini, bersyukur ya tidak terkena, karena kita menggunakan cara menanam yang berbeda ya saudaraku. Jadi seperti itu. Oh ya saudaraku, tonton sampai selesai ya, nanti juga ada yang terkena jamur ya. Jadi yang terkena jamur ada 1 sampai 4 ya di sini. Dari sekian pohon, dari sekian ratus pohon di sini,
cuman 1-4 batang yang terkena jamur saudaraku. Jadi seperti itu. Oke saudaraku, sekarang kita lihat yang batangnya terserang jamur ya, atau penyakit batang ya. Dan di situ pohonnya sudah lumayan besar, bahkan sudah belajar berbunga ya. Tapi sekarang sudah berhasil kita tangani ya, dengan masih meninggalkan luka yang masih menghitam di bagian batang, tetapi putih-putih dari jamur itu sudah tidak keluar ya saudaraku. Di sini kebetulan ini yang varietas Mikia. Nah ini saudaraku, ini pohon ini sekarang sudah mulai terlihat sangat subur, sangat hijau ya, dan tampak setiap percabangannya mupus semua saudaraku, seperti ini. Bahkan pohon ini sudah membawa bunga di usia 1,5 tahun ya saudaraku. Itu bunganya juga lumayan lebat sampai ke bawah-bawah ya, jadi seperti itu. Nah ini bunganya sampai ke dalam saudaraku. Wah, bunganya lumayan lebat ya. Ini tadinya sangat parah saudaraku. Kita memprediksi pohon ini akan mati karena memang sudah luar biasa terserang jamur ya. Ini bisa dilihat tuh. Nah itu batangnya masih sangat hitam ya. Ini bekas luka ya. Ini masih rutin kita semprot dengan menggunakan antrakol sama ataupun stadium ya. Nah jadi di sini bisa dilihat untuk alpukat ini cenderung tenggelam saudaraku ke tanam. Jadi batang ini sedikit tertimbun, tapi ini kenapa kita tidak menarik tanah ini ya, karena pohon ini juga lagi berbunga saudaraku, jadi takut. Nah seharusnya ini kita keluarkan tanah dari sini ya saudaraku, tarik keluar, kemudian kita tongolkan, akarnya kita tongolkan supaya terkena sinar atau cahaya matahari ya saudaraku. Dengan begitu pohon ini akan sembuh total. Kita keluarkan, kemudian setelah keluar kita ratakan dan kita bikin gundukan baru, cenderung dengan gundukan mereng ke sini. Jadi ketika hujan air tidak mengendap di sekitaran batang ini ya. Jadi seperti itu saudaraku. Dan ini sudah tahap pemulihan ya saudaraku, tapi bekas lukanya masih lumayan bisa dilihat itu. Dan batangnya juga memang benar ketimbun saudaraku, seperti itu. Oke, di sini juga ada yang menarik ya, tonton terus sampai selesai. Di sini di atas galian ini ada 4 pohon. Ini ada aligator, ketinggiannya mungkin sudah hampir 4 meter ya. Ya 3 meter lah, lebih ini mah. Sebelahnya ada Miki, sebelahnya 2 itu ada mentega. Dan di sini bisa dilihat, makanya kami yakin ya saudaraku, dengan cara menanam cenderung lebih memperlihatkan bagian akarnya itu yang kita alami di kebun itu ternyata lebih aman saudaraku. Nih, ini akar besarnya semua di sini saudaraku tuh. Kami tongolkan semua tuh. Nah, ini untuk yang aligator ya saudaraku, terlihat kan jelas akarnya sampai keluar. Kita tongolkan dan batangnya sangat-sangat aman dari hama penggeret batang ataupun jamur. Karena memang menurut kami akar ataupun di bonggol akar ini, batang ini cenderung terkena sinar matahari saudaraku, jadi tidak menyebabkan kelembapan. Jadi seperti itu saudaraku. Oke, kita lihat yang sebelahnya lagi, Miki ini. Nah ini juga sangat genjah, sangat subur, batangnya juga benar-benar wow saudaraku. Nah bisa dilihat juga untuk akar bagian bawah tepat. Nah ini juga tidak ketimbun, cenderung nongol, jadi aman saudaraku. Dan batangnya sama mulus ya, jadi seperti itu. Jadi ini yang sedang kami dalami, kami pahami ya saudaraku, kenapa ya pohon kita sudah tinggi, sudah besar, sudah subur seperti ini, tiba-tiba batangnya menghitam, kemudian bahkan sampai mati seperti itu saudaraku. Nah di sini juga ini ngegunduk masih ya saudaraku, nah terlihat dan ini press ya saudaraku, akarnya tidak kelihatan tapi dia ada mentok. Kalau dikorek tanahnya sedikit, maka akar dari tanaman alpukat ini akan kelihatan. Karena menurut kami di kebun, terutamanya kebun alpukat ini ya saudaraku, hama yang paling berbahaya buat tanaman alpukat sendiri itu ada penggeret batang dan juga jamur batang serta jamur akar saudaraku. Jadi seperti itu. Ketika
batang sudah terserang jamur ataupun penggeret batang, kita telat nanganinnya, maka sangat berbahaya buat tanaman alpukat kita. Di sini bisa lihat saudaraku tuh, ujung dari pangkal dari akarnya udah kelihatan dan sangat terlihat jelas juga. Batangnya sangat mulus ya, pohonnya sampai mereng seperti itu saudaraku. Jadi semoga ini video ini bisa bermanfaat ya, bisa berbagi pengalaman sama saudaraku semua. Semoga bisa menginspirasi ya ketika menanam alpukat. Jangan terlalu menimbun batang ya, jadi seperti itu, karena kita sudah mengalami duluan ya saudaraku, hama jamur yang mengerikan menyerang tanaman alpukat kita ya. Maka kita nggak pernah bosan berbagi apa yang kita alami di kebun, apa yang kita kerjakan di kebun, baik buruknya tanaman alpukat kita terserang hama, apapun itu akan kita berbagi sama saudaraku, berbagi pengalaman. Jadi seperti itu. Jadi untuk kebun di sini yang di Cimumen ini dari kebun yang di Pajar Baru, jadi lebih dulu yang di Pajar Baru ya saudaraku. Jadi untuk yang di Cimumen ini artinya kita sudah mengerti dan memahami cara menanamnya ya. Jadi makanya di sini cenderung pohon dan akar serta batangnya rata-rata sehat dan pertumbuhannya sangat-sangat subur. Oh ya saudaraku, terima kasih. Semoga video ini sangat bermanfaat buat saudaraku semua. Yang sudah subscribe, like, serta komennya, terima kasih banyak. Ingat selalu saudaraku, apapun aktivitasnya, mari kita tetap semangat dalam menjalaninya. Terima kasih saudaraku.